Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah cantik. Bertemu lagi di Bincang Politik ya. Ini mungkin episode terakhir dari Bincang Politik itu sendiri. Nah, tapi mungkin ada yang beda jemaah cantik untuk karena biasanya kita ini selalu dengan ini nih duo tim sorak gitu. Kita kan bosen juga gitu. Bener. Dua tim sorak ini sehingga kita berinisiatif itu bertiga untuk menghadirkan guest star. Nah ini ada Kang Dava ya, Kang Dava. Coba Kang Dava bisa diperkenalkan, silahkan. Oke, ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Dava Al-Ghifari, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tahun 2019. Oke, baik. Dava ini sebenarnya ini for your information aja ya. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke acara Bincang Politik ini. Gitu. Hanya orang-orang tidak gitu. Hanya orang-orang. Hanya orang-orang penting saja. Kemarin terakhir kita ngadirin Rangga Sasana. Waduh hebat itu, sampai Kirangga pun diundang ke Sunda Empire, hebat kali. Lord Rangga sampai datang. Nah akhirnya kita sadar gitu bahwa ya kenapa kita nggak hadirin aja gitu produk lokal dari Bandung ya Kang Dava. Iya. Nice. Ini mungkin ini ada beberapa pertanyaan dulu kan menurut agen kami ini yang menyelidiki atau menyelidiki isu-isu terbaru ini. Kang Dava katanya berlatar belakang dari partai ya. Ini apa benar atau enggak nih? Iya betul, saya dari orang partai. Ini di DPD atau di DPW Kang? Kalau Partai Demokrat itu di DPC, Dewan di DPC ya, cabang. DPC sama di cabang ya. Nah ini untuk orang-orang Kota Bandung yang ingin berpartai bisa coba hubungi nomor di bawah ini ya. Ada pertanyaan juga ya mengenai orang-orang, stereotip orang-orang terhadap partai itu seperti apa ya? Kalau orang-orang politik yang mungkin mengkategorikan sebagai satu wilayah yang kotor, itu kan bagi aktor-aktor atau pembelajar akademisi gitu, karena di situ banyak praktik-praktik atau mungkin yang biasa digembor-gemborkan oleh media, praktik-praktik korupsi, terus juga pelanggaran-pelanggaran etik. Ini menurut pandangan Dava itu sendiri gimana sih urgensi dari masuk partai itu untuk teman-teman jemaah cantik? Coba gimana Kang? Ya, jadi kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya politik itu ya ada yang bersih, ada yang kotor ya, tapi itu balik lagi ke pribadi kita ya sebenarnya. Kalau politik tuh jadi gimana ya, maksudnya tuh kita harus punya mental yang cukup, terus kita juga jangan baperan. Politik itu no baper-baper. Yang sekarang kita kawan, nanti minggu depan atau bulan depan atau dan seterusnya bisa jadi lawan. Yang sekarang yang lawan bisa jadi kawan. Jadi sebenarnya normatif lah jadi seorang politik itu gitu. Ya kan soalnya episode kemarin juga kita ngebahas soal kasus PSI itu sendiri ya, Ketua PLT PSI yang ya mungkin membuat gaduh masyarakat. Itu kan mungkin jadi salah satu acuan bagi publik dalam menilai partai. Mungkin ada ketakutan dalam ranah itu. Karena ya ini maaf saja ya, maksudnya itu karena dia baru terjun di dunia politik, dan memang dia itu kan dulunya seorang artis ya, seorang yang terkenalnya bukan dari politik. Dia karena terkenalnya itu dari musisi. Jadi musisi ke politikus itu bakal seperti itu gitu. Jadi agak persimpangannya agak banyak gitu. Jadi ya betul-betul aneh lah sebenarnya kalau menurut saya itu gitu. Mohon maaf, Dap mau tanya juga gitu. Kadang-kala ketika dipertemukan dengan momen-momen politik, seringkali gitu tokoh-tokoh yang dijelaskan oleh Dapa tersebut yang masih belum terlalu komprehensif di dalam perpolitikannya, seperti contohnya itu tadi musisi, ada juga tokoh agama, ada juga pemain sepak bola gitu kan,
yang dijadikan calon, mau itu calon legislatif, mau itu calon wakil daripada wakil rakyat yang akan dicalonkan. Apa sih benefit daripada tokoh-tokoh tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai pendamping mereka gitu? Oke, saya akan jawab. Jadi gini, mereka itu kan pertamanya dengan lobby politik, dengan janji manisnya mereka, terus mereka juga, oh iya, latar belakangnya dilihat, dulu kamu apa, terus kamu jadi apa, sekarang jadi apa, itu tuh dilihat. Jadi mereka tuh punya kriterianya masing-masing. Terus kenapa bisa diambil atau bisa terpilih jadi pemimpin daerah ya, misalnya atau legislatif, karena mereka dari sebelumnya itu sudah terkenal, mereka itu sudah punya nama. Apakah nama mereka akan bagus juga di politik atau tidak, apa bakal berjungkir balik gitu. Tapi ada beberapa juga yang bagus dan ada beberapa juga yang jungkir balik gitu untuk nama tersebut. Tuh, jadi memang sebenarnya sih relatif kalau kata saya gitu. Benar-benar. Soalnya yang saya lihat juga mungkin dari orang-orang yang mungkin dari public figure ya, Ji, terutama mungkin dengan dia menjadi public figure dan dia udah punya apa ya, nama gitu ya, gampang tersendiri buat menaikkan satu brandingnya gitu, Ji, menurut saya ya. Benar juga, Pri. Nah, lanjut Cekang, nih ada isu-isu terbaru ya mengenai isu-isu politik hari-hari ini nih yang lagi ramai di Twitter dan juga di media sosial. Ini ada tersangka kasus suap yang melibatkan wakil anggota DPR yaitu Aji Samsudin. Dia dinilai terindikasi atau sudah mungkin didakwa atas tuduhan suap terhadap penyidik KPK yaitu si Pak Robin gitu. Jadi dia ini dalam kasusnya dia tersangka suap dalam kasus dana alokasi khusus. Nah, jadi dia ini si Aji Samsudin ini yaitu bagi salah satu bagian dari badan anggaran di DPR. Jadi badan anggaran di DPR itu adalah satu badan yang merencanakan anggaran. Sumber-sumber anggaran bagi pemerintahan khususnya eksekutif. Dan itu bagian dari badan anggaran. Nah, dia terindikasi melakukan suap terhadap si penyidik KPK ini karena dia meminta kepada si penyidik untuk menutupi kasus-kasusnya di KPK dan juga ada kasus-kasus kader partai lain gitu di KPK. Nah, dalam beritanya dia ini juga KPK sudah menemukan bukti bahwa ada 3 kali transaksi ya senilai kurang lebih sebesar 4 miliar yang diberikan kepada si Pak Robin ini dari Pak Aji Samsudin gitu. Nah, ini salah satu mungkin tantangan yang harus dijawab ya, stereotip mengenai aktor-aktor politik yang lahir dari partai politik itu juga gitu. Nah, ini bagaimana nih, ini kayak sepertinya udah membudaya kasus suap itu di Indonesia. Nah, ini gimana tanggapannya dari Dava itu sendiri? Ya, dari saya sendiri, jadi gimana ya, melihat kasus sekarang ini kan pertama beliau adalah seorang banggar badan anggaran, terus beliau juga memang orangnya sangat ini ya, terkenal pada saat waktu sidang paripurna yang yang mematikan mic itu ya, mikrofon, karena kan yang sangat protes kencang itu beliau gitu. Jadi ya menurut saya itu beliau itu memang betul-betul orang yang dicari juga selama ini oleh KPK, dan beliau juga memang ada sebuah kasus yang ditutupi untuk beliau menjadi seorang parlementer gitu di Senayan. Ini juga kan jadi kasus yang melibatkan berbagai institusi negara ya. Yang pertama ada DPR, terus juga melibatkan ada juga sangkut pautnya dengan salah satu kepala daerah. Dan ini menurut Dava itu sendiri, kenapa misalnya kasus suap ini menjadi hal yang lumrah di Indonesia nih? Apa karena pendidikan politik partainya yang ya katakanlah mungkin kurang gitu dalam hal pengkaderan, atau misalnya karena emang udah budaya dari politik Indonesia itu sendiri seperti ini? Ini gimana nih Dava menanggapi? Jadi yang saya sudah baca, saya pahami, jadi itu sudah menjadi sebuah kultur, sebuah budaya kalau di Indonesia itu sebenarnya, karena kan
dengan budaya seperti itu kan mereka gampang ya ternyata jadi politikus, gampang ya ternyata kita bisa ngambil uang rakyat atau pakai buat rakyat gitu, bilang aja mengatasnamakan rakyat, tapi kan itu untuk mengedepankan atau mementingkan kepentingan pribadi gitu, mementingkan pribadi di atas segalanya gitu. Jadi makanya mereka yang sekarang korupsi ini beranggapan seperti itu gitu. Bahkan kalau untuk masalah pendidikan politik mungkin itu caranya sudah diajarkan seperti itu kali, makanya mereka dipraktekkannya pada saat mereka terpilih menjadi seorang legislatif begitu. Oke. Nah jadi itu ya mungkin tanggapan dari Dava mengenai isu yang tadi dibahas. Itu nih mungkin Dava ada closing statement nggak untuk jemaah cantik gitu? Closing statement saya, jadi di politik tuh tidak ada kawan yang abadi. Di politik itu tidak ada kawan yang abadi. Yang sekarang kita kawan besok nanti akan menjadi lawan. Terus juga jangan terlalu fanatik dengan partai politik dan partai tersebut lah. Sebaiknya kita kalau mau berteman saja dengan siapapun tanpa memandang partai apa, kayak partai suku, ras dan apapun, budaya apapun itu jangan, tetapi kita tetap sama itu. Menurut saya closing statement-nya itu aja sih. Nah mungkin itu ya Kang ada untuk sesi kita kali ini. Nanti Dava juga bisa lihat di channel YouTube-nya kita gitu, ke kelas kita untuk episode kali ini. Nah ini mungkin terima kasih ya untuk Dava telah menyempatkan waktunya gitu. Nah ini satu pelajaran gitu juga dan motivasi gitu bagi kita mengenai pendidikan politik partai itu sendiri. Hatur nuhun pisan Kang. Ya, hatur nuhun. Semuanya sehat-sehat, sukses. Sehat-sehat Pokoknya Kang. Kuliahnya sukses. Semoga semuanya. senasib ya. Hatur nuhun. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada komen dari netizen mengenai kasus yang sedang terjadi. Ini dari Irwanda Ragil. Ini kata-katanya sedikit maling. Ya emang kan kita juga lagi ngebahas maling. Gitu. Ini kan maling ini multitafsir gitu. Bisa misalnya maling sendal di masjid ketika Jumatan. Gitu. Jadi ini tapi yang maling sendal itu kan Ragil dikurangi loh masa tahanannya Pak Jidan, nggak kayak korupsi bansos Pak Jidan yang maling sendal tuh. Uji main aman uji. Oh iya. Uji main aman uji. maling sendal 5 tahun, kasus suap 2 tahun. Cukup lah. Sendal karpia. Lanjut ya. Ini dari @anto BJM. Jangan dibulilah, nanti dikurangin masa tahanannya oleh hakim. Ih, kok kayak yang tadi gitu kan? Ini bentar Pak Jidan, mulut-mulut netizen teh lagi apa? Ini teh lagi kenapa? Kok pada berbahaya kan, semua ini teh? Emang gitu orang-orang politik itu ketika misalnya didakwa kasus, terus playing victim di media sosial, terus rata-rata ketika dia playing victim di medsos, masa tahanannya itu dikurangin. Jadi ada kebiasaan seperti itu nih. Jika nama kurang nyeblak ceker, popik ya teh. Iya. Aslina brother. Jadi rada-rodat jika nama. Bebas black ceker ya. Gak tahu pakai ini, gak tahu kekurangan suplai sosis Kenjeler katanya ya. Lagi booming baru santai gitu. Saya lihat di Nicknode. Nih itu mungkin ya sekian gitu kan, seutas dari komen-komen netizen itu yang masuk ke kolom komentar di media sosial. Jadi ya pelajarannya untuk kita, mungkin karena ini episode cantik yang terakhir tuh, untuk ya sedih sekaligus lega ya. Aduh ya Allah. Ini Mas Duta Selawan Sevennya bisa nggak ada lagi ini di episode cantik kali ini. Berarti Sabi cantik nanti, kayaknya ada ini Pak Jidan.
sesi cantik Ada apa selanjutnya kayaknya ada sesi ramal-ramalan gitu karena Oh, Uji iya. waktu kemarin habis belajar main tarot. Tarot. Bener. Kita next sharing pertarotan duniawi ya. Kayaknya menarik Ya. gitu. Mungkin nanti sesinya sesi mistis ya mengenai ramalan-ramalan. Jidan HD menurutnya. Jidan kan pendaki biasanya ada nih cerita-cerita horor gitu kan. Bungkelekan kuntilanak, pocong pasti ada Pak Jidan. Iya, Asli. nanti kita mungkin next episode ya kita bahas soal itu. Nah, mungkin itu ya untuk Jemaah Cantik mengenai episode terakhir kita di pertemuan atau konten kali ini. Ya intinya ambil positifnya saja, buang negatifnya. Itu dan jangan lupa bahwa politik ini adalah satu ruang yang penuh dengan ya katakanlah kemunafikan. Orang bisa jadi lawan, kadang-kadang juga bisa jadi kawan, atau kawan bisa jadi lawan bisa jadi kawan. Enggak, Bener. apa ya? Kadang-kadang ya gitu, fluktuatif kayak harga cabai di pasar. Bener. Mungkin itu, terima kasih untuk Jemaah Cantik kali ini yang sudah menemani kita dalam bersiaran ya. Sampai jumpa di pertemuan konten yang bukan cantik. Terima kasih untuk subscriber dan like-nya. Nanti kita ketemu di sesi ramal-ramal yang akan datang. Terima kasih. Sakit punggung rasanya gitu kalau jadi YouTuber.